Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Senang sekali saya Ibu Enda bisa menjumpai kalian. Tentunya pada materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Nah, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa untuk like and subscribe video ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Ada beberapa kompetensi dasar yang timbul atau muncul ya pada subtema 2 ini. Yang pertama yaitu IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Kemudian yang keempat yaitu PKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu SPDP, memahami pembelajaran tentang patung. Nah, anak-anak, jika kalian melihat gambar yang ada di layar ini, kira-kira gambar apa ya? Ibu yakin kalian semua pasti sudah tahu gambar hewan berikut ini. Ya, betul sekali, hewan ini adalah ikan. Nah, tapi anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan ikan atau hewan yang lain? Nah, ternyata cara berkembangbiak hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Yang pertama itu adalah ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada beberapa ciri-ciri dari hewan tersebut. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Kemudian untuk hewan vivipar itu juga ada beberapa ciri yang dimiliki. Hewan vivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya yaitu satu, memiliki puting susu karena dia harus menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, memiliki rambut atau bulu-bulu pada tubuhnya. Dan yang keempat, biasanya vivipar ini adalah kelompok dari hewan mamalia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ovovivipar. Hewan ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus juga melahirkan. Ciri-cirinya apa? Nah, ini dia. Ciri-cirinya, embrionya berkembang biak dalam tumbuh di dalam telur. Jadi tidak hanya berkembang biak, tapi juga embrio itu tumbuh berkembang itu di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, dia akan menetas menjadi anak hewan dan keluar dari tubuh induknya. Nah, kemudian cadangan makanan dari embrio tersebut bukan dari induknya, namun berdasarkan dari dalam telur itu sendiri saat ia masih di dalam telur. Nah, anak-anak, kalau kita lihat pada layar, ini ada beberapa hewan yang bisa kalian perhatikan, ada 10 hewan. Nah, yuk kita cari tahu bagaimana perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Ada kuda laut, kemudian kucing, ikan, anjing laut, kemudian ada ular, burung hantu, gajah, kura-kura, kuda, dan juga sapi. Nah, kalian silahkan cermati hewan-hewan tersebut, apakah dia termasuk vivipar, ovipar, atau ovovivipar. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya, kalian pasti sudah tahu hewan-hewan tersebut termasuk perkembangbiakannya dengan cara apa ya. Nah, anak-anak, dari hewan-hewan tersebut kita lihat ya, sepertinya ada hewan yang tidak hanya berada di Indonesia, tapi juga ada hewan yang memiliki kesamaan dengan negara ASEAN lain ya. Misalnya seperti tadi kita lihat ada gajah ya anak-anak. Gajah itu tidak hanya ada di Indonesia, gajah juga ada di Kamboja ataupun di Thailand. Nah, dari situ kita bisa melihat ada beberapa kesamaan dari segi geografis, kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, ternyata anak-anak tidak hanya dari segi geografis saja. Dari kondisi ekonomi negara-negara ASEAN itu memang ada yang berbeda, namun juga ada persamaannya. Nah,
Untuk kondisi ekonomi negara-negara ASEAN, itu ada 11 ya, negara ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam, itu terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, gas alam dan minyak buminya. Seperti Indonesia juga ya, kita juga mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, sehingga banyak sekali warga Indonesia yang menjadi petani, atau sebagian besar penduduknya adalah bermata pencarian sebagai petani. Nah, untuk Filipina juga sama, dia di bidang pertanian, kemudian bahkan sudah diekspor beberapa hasil-hasil pertaniannya. Kamboja itu juga sebagian besar penduduknya mencari mata pencariannya adalah sebagai bertani. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi dan karet. Kemudian Laos juga mengandalkan dari segi pertanian. Kemudian untuk Malaysia itu juga dari segi pertanian. Myanmar juga sama. Untuk Singapura, dia adalah negara yang paling maju ya di kawasan ASEAN. Karena Singapura ini letaknya sangat strategis, dia sebagai tempat transit negara-negara yang ingin berkunjung ke negara lain. Jadi kondisinya di Singapura ini letaknya sangat strategis. Nah, kemudian untuk Thailand sendiri itu adalah negara penghasil padi terbesar se-ASEAN. Kemudian untuk Vietnam mengandalkan dari segi pariwisata dan turisme, dan untuk Timor Leste juga mengandalkan dari segi pertanian, peternakan, pertambangan, dan juga dari segi industri ya. Nah, dari kondisi perekonomian negara-negara ASEAN bisa kita lihat anak-anak itu ada hal yang berbeda dan ada juga hal yang sama. Nah, untuk itu untuk kegiatan kedua, silakan kalian bisa baca buku tematik halaman 67 sampai 70 atau kalian juga bisa mencari sumber informasi yang lain. Nah, kalian pilih negara ASEAN 2 saja. Silahkan kalian tulis dari karakteristik segi ekonominya, kemudian bandingkan. Adakah persamaan yang mereka miliki? Nah, jika kalian telah menemukan persamaannya, kalian bisa menuliskan di kolom persamaan karakteristik beda ekonomi yang dimiliki oleh dua negara tersebut pada kolom yang tengah lingkaran tersebut. Nah, anak-anak, negara-negara ASEAN itu mengalami atau menjalin hubungan tentunya dengan komunikasi yang baik, dengan relasi yang baik. Nah, sebuah relasi yang baik itu akan terwujud jika kita memiliki attitude ataupun kepribadian yang baik ya anak-anak. Nah, untuk warga Indonesia sendiri, kepribadian warga Indonesia itu atau bangsa Indonesia itu didasari dengan Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dalam nilai-nilai ya yang terkandung dalam sila keempat dan juga sila kelima. Untuk sila keempat ada beberapa poin atau nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama yaitu tidak memaksakan keinginan, kemudian yang kedua bermusyawarah, yang ketiga mengutamakan kepentingan orang lain atau orang banyak, dan tentunya yang keempat menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Begitu juga dengan sila kelima, ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Yang pertama tentunya bersikap adil, kemudian yang kedua adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga bersikap dermawan, hidup hemat, bekerja keras dan sederhana. Yang keempat menghargai hasil karya orang lain, dan yang kelima adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, anak-anak, tentunya kalau kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peristiwa yang terjadi. Nah, coba kalian amati ya kehidupan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kalian. Nah, kalian pilah-pilah manakah yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima. Nah, jadi untuk kegiatan 3, silahkan kalian amati peristiwa di sekitar kalian. Kemudian tulislah masing-masing 3 contoh penerapan dari sila keempat dan sila kelima. Nah, jika kalian menyimak anak-anak, tadi kita untuk salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Betul? Nah, salah satunya itu adalah hasil karya itu bisa dibilang adalah sesuatu yang diciptakan atau dihasilkan oleh seseorang. Nah, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, ada provinsi, daerah. Tentunya setiap daerah mempunyai kekhasannya sendiri-sendiri. Nah, salah satunya adalah yang seperti ini ya, ada dalam bacaan di kegiatan 4.
yaitu bandeng asap. Bandeng asap ini adalah merupakan oleh-oleh khas Sidoarjo. Nah, ini dia. Nah, untuk itu anak-anak, bagi kalian yang mempunyai buku Bina Prestasi seperti ini, ya silakan kalian baca atau kalian buka pada halaman 40. Bacaan ini ada dalam buku Bina Prestasi halaman 40 ya. Tapi bagi kalian yang tidak memiliki bukunya, akan Ibu bacakan ya. Bandeng asap oleh-oleh khas Sidoarjo. Bandeng asap merupakan oleh-oleh khas kota Sidoarjo yang sudah cukup terkenal sejak lama. Bandeng asap adalah ikan bandeng yang dimatangkan dengan cara diasap. Ikan bandeng yang biasanya digunakan adalah ikan bandeng berukuran sedang, panjangnya sekitar 30-40 cm dengan berat sekitar 1-2 kg. Nah, kemudian ikan bandeng tersebut dibersihkan dari sisik dan juga dihilangkan isi perutnya agar tidak menimbulkan bau amis. Ikan bandeng ini kemudian dibersihkan kembali sebelum akhirnya direndam dengan air garam selama kurang lebih 2 jam. Nah, selama kurang lebih 2 jam ini, air garam akan meresap ke bagian dalam daging ikan. Sebelum akhirnya diasap, ikan bandeng dicuci kembali untuk mengurangi kadar garam. Sebelum diasap, daging ikan bandeng ditusuk dengan bambu seperti satai untuk memudahkan proses pengasapan. Daging ikan bandeng yang sudah matang berwarna kuning kecoklatan. Nah, bandeng asap ini bisa langsung disantap dengan cocolan sambal petis yang pedas. Atau bisa dibuat sayur dengan diberikan santan tergantung dengan selera. Nah, jika akan membeli ikan bandeng asap, jangan disimpan lama. Karena bandeng asap yang disimpan lama biasanya teksturnya lebih keras dan rasanya lebih asin. Nah, itu dia bacaan yang kita pelajari ya, sebagai contoh ya untuk hari ini. Nah, dari bacaan ini ada 3 paragraf anak-anak yang bisa kita temukan. Dari 3 paragraf tersebut, silahkan kalian cari dan temukan ide pokok setiap paragrafnya. Dan kalian tuliskan ide pokok tiap paragrafnya apa saja. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Nah, anak-anak sekalian, dalam pertemuan kita kali ini juga ada muatan SBDP loh, yaitu memahami patung. Kalau di pertemuan pada subtema 1 kemarin kita sudah membuat plastisin, kalau gitu pada subtema 2 ini, ayo kita membuat patung ikan bandeng asap dari plastisin. Nah, caranya tentunya kalian harus menggunakan plastisin, kalian bentuk sedemikian rupa, menyerupai patung ikan bandeng asap. Nah, setelah itu kalian bisa mencari kotak atau membuat kotak kecil dari kertas kardus bekas atau kertas karton. Kalian bentuk kotak. Setelah itu bandeng yang sudah kalian buat dari plastisin itu masukkan dalam kotak tersebut. Seolah-olah itu adalah bandeng asap yang siap dijual. Lebih bagus lagi jika kotaknya kalian beri tulisan ya, bandeng asap ala siapa gitu. Ya, sudah paham ya anak-anak? Nah, itu dia anak-anak serangkaian kegiatan kita pada hari ini ya. Ada 5 kegiatan yang bisa kalian lakukan pada pembelajaran kali ini, tema 1, subtema 2. Nah, untuk itu anak-anak karena sudah 5 kegiatan sudah kita bahas dan pembelajaran hari ini juga sudah kita bahas semua. Jadi selesai sudahlah pertemuan kita pada hari ini pada materi kelas 6, tema 1, subtema 2. Nah, semangat untuk belajar, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu beribadah. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.